Ya, Salam, jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Kali ini kita sudah sampai di judul Yesus dikuburkan, Matius 27. Dan materinya masih diambil di Alkitab Bergambar Anak. Jangan guys, baca guys. Yesus dikuburkan. Menjelang sore, seorang kaya menemui Pilatus. Namanya Yusuf. Ia meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan agar jenazah Yesus diberikan kepada orang itu. Yusuf membawa jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain lenan yang bersih. Ia meletakkan jenazah itu di sebuah kuburan yang baru. Dia menggulingkan batu besar di pintu kubur, lalu ia pergi. Pilatus menaruh beberapa batu dan prajurit menjaga kubur itu. Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Namun pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Ia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dengan keadilan Bapaknya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian ia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Kemarin kita sudah belajar Yesus meninggal ya. Setelah dia tahu semua sudah selesai, dia menyerahkan nyawanya dan berkata, sudah selesai. Penebusan yang dia bayar sudah sempurna, ya. Ketaatan yang dia harus genapi juga sudah sempurna. Jadi dia menyerahkan nyawanya, ya, mati. Kemarin Papi ajarin bahwa salah satu alasan kenapa dia harus datang sebagai manusia ya supaya dia bisa mati. Kemudian dia mati di kayu salib, diturunkan dan dikuburkan, ya. Dikuburkan di kubur yang baru. Ini semua nih sebenarnya ada apa? Penggenapan dari nubuatan di perjanjian lama di kitab Yesaya itu, kalau nggak salah. Yesus dikuburkan. Kenapa Yesus harus mati? Karena Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Ya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena upah dosa adalah maut. Maut itu bisa berarti mati, bisa berarti hukuman kekal, ya. Karena upah dosa adalah maut, jadi untuk menebus manusia dari hukuman dosa, Yesus harus mengalami maut, harus mengalami kematian, ya. Dan dia dikuburkan, 3 hari kemudian dia bangkit, ya, sebagai tanda bahwa pembayarannya telah diterima oleh Bapa, lunas, dibayar sempurna, ya. Ini pelajaran kita besok. Dan sebagai tanda bahwa dia bukan penjahat. Kalau dia nggak bangkit, dia sama seperti penjahat-penjahat lainnya yang mati, yang disiksa, dihukum, mati, nggak bangkit lagi.
maut tidak dikalahkan. Ini pelajaran besok itu. Kubur yang kosong. Nah, untuk hari ini kita mau belajar tentang si ini nih, siapa? Yusuf Arimatea. Ya. Ada seorang penulis berkata, waktu Yesus masih di kandungan Maria, dia dijaga oleh seorang yang bernama Yusuf, yaitu ayahnya, betul? Suaminya Maria, namanya kan Yusuf toh. Tapi setelah dia mati, mayatnya juga diminta dan dijaga oleh seorang yang bernama Yusuf. Ya. Yusuf ini kalau kita pelajari ya, siapa sih Yusuf ini? Matius 27 ayat 57. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Salah satu murid Yesus, ya. Dan dia orang kaya. Ya, orang kaya, salah satu murid Yesus. Kita lihat lagi di sumber-sumber yang lain. Siapakah si Yusuf ini? Markus 15 ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Seorang terkemuka, orang kaya, seorang terkemuka di majelis besar. Jadi ini orang ini udah kaya, punya pangkat ya, di kalangan orang-orang agama waktu itu Yahudi. Dia ini orang penting nih. Salah seorang anggota majelis besar, punya pangkat lah istilahnya ya. Yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Memberanikan diri. Berarti sebelumnya dia takut ya. Pas ya mungkin waktu Yesus masih hidup, dia mengikut Yesus dengan takut-takut gitu. Ya takut dikucilkan sama orang-orang Yahudi yang tidak percaya, sama anggota majelis lainnya. Makanya dia mengikuti Yesus dengan takut-takut gitu. Ya, di Yohanes 19 ayat 38 dikatakan, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi ya. Kenapa dia sembunyi-sembunyi? Dia menjadi murid juga datang dengan ikut Yesus dengan sembunyi karena dia takut sama orang-orang Yahudi. Tapi waktu itu dia memberanikan diri, walaupun dia datang dengan sembunyi-sembunyi, datang kepada si Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Ingat siapa nih Nikodemus? Ini juga salah satu orang penting di dalam majelis, di dalam Sanhedrin tuh, sekumpulan orang-orang ulama lah dulu di Yahudi ya. Dia pernah datang secara diam-diam malam-malam menemui Yesus, dan Yesus mengajarkan tentang lahir baru. Yohanes 3 ya, kamu harus dilahirkan kembali, kata Yesus. Ada orang bilang Nikodemus ini hanya tahu, dia ini rajin baca firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi hanya pengetahuan gitu, nggak sampai ke dalamnya. Dia hanya tahu kulit
Karena orang-orang Yahudi itu begitu, mereka tuh mereka tuh lebih ke jasmani, lebih ke lahiriah dalam menjalankan kewajiban agamanya. Jadi mereka tuh kalau menjalankan kewajiban agama, mereka hanya untuk dilihat orang, pencitraan, ya, berbuat baik di depan orang, ya, supaya orang lihat, diomongin, dipuji-puji hanya untuk mencari pujian, kebanggaan diri, ya. Itu biasanya orang Yahudi itu seperti itu. Jadi hanya kulit, hanya luarnya saja. Banyak kalau kamu pelajari itu banyak. Mereka baca Perjanjian Lama, mereka baca Taurat, mereka melakukan hampir semua Taurat itu mereka lakukan, tapi secara lahiriah mereka nggak masuk ke dalamnya gitu, ya. Penerapan bagian rohaninya itu mereka nggak banyak yang tahu gitu. Dulu Yesus pernah ngajar tentang Taurat, ya. Yesus pernah bilang, dikatakan janganlah kamu membunuh. Nah, mereka tuh taunya membunuh itu matiin orang, nah itu nggak boleh gitu. Jadi hanya jasmani, hanya lahiriah. Tapi Yesus bilang, kalau kamu membenci saudaramu secara berlebihan, itu kamu sudah membunuh gitu. Jadi Yesus tuh sebenarnya hukumnya dia tuh bisa diartikan lebih dalam lagi secara rohani, bukan cuma jasmani. Jangan berzina, dikatakan jangan berzina. Tapi Yesus bilang, kalau kamu melihat lawan jenismu dan kamu menginginkan, ya, dan itu bukan siapa-siapa kamu, itu kamu sudah berzina gitu. Banyak dijelasin. Jadi orang Yahudi ini hanya tahu luarnya toh, bungkusnya toh gitu. Ya, siapa Nikodemus datang diajarin tentang lahir baru, dia nggak ngerti. Yesus bilang, loh, kamu ini tokoh agama tapi kok nggak ngerti tentang lahir baru gitu. Sayang sekali. Makanya kita kalau belajar firman, ya harus minta sama Roh Kudus supaya kita jangan mengerti luarnya aja. Kita harus mengerti juga ke dalam, ya. Ke dalam, ke rohaniannya itu harus ngerti. Baru di situ kita bisa bertumbuh. Tanda-tandanya si Yusuf dan si Nikodemus ini bertumbuh apa? Ketika dia memberanikan diri tampil di muka umum, ya, dia mengorbankan reputasinya, dia mengorbankan dia dilihat semua orang. Dia tahu nih kalau orang-orang lihat, gue ketahuan, habis nih gue nih. Tapi dia memberanikan diri menemui Pilatus. Itu salah satu tanda seorang yang bertumbuh. Salah satu tanda dari lahir baru mungkin. Ya bisa, salah satu tanda dari lahir baru bisa dikatakan seperti itu. Berubah. Yang dulunya takut, sekarang berani, gak mikirin diri sendiri lagi, ya. Kita tahu bahwa kekristenan itu adalah tentang Tuhan dan apa yang dikerjakan untuk kemuliaannya, dan itu berimbas pada kita. Itu kekristenan. Kekristenan itu bukan tentang kita, bukan tentang papi dan bukan tentang kamu. Kekristenan itu bukan tentang kalau kamu kena masalah terus kamu doa sama Tuhan, aduh Tuhan, aku kena masalah, tolong aku. Enggak. Itu cupu. Itu Kristen cupu. Kristen masih bayi, masih anak-anak, ya. Kalau kamu ngerti kekristenan intinya itu bukan tentang kita, itu tentang kita nih. Jadi Kristen itu semua tentang Tuhan. Dia yang nyelamatin kita aturannya kita pantas dihukum, tapi dia mengerjakan semuanya supaya kita bisa diselamatkan. Dia yang bekerja di dalam kita, keselamatan sepenuhnya pekerjaan Allah. Dia mengerjakan kita, menjustifikasi kita, menguduskan kita, sanctification, sampai kita nanti menikmati glorification bersama Tuhan. Itu semua pekerjaan Tuhan. Dia yang memulai
kerjaan baik dalam kamu, dia juga akan meneruskannya sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Filipi 1 ayat 6 kalau nggak salah. Itu semua Tuhan yang mengerjakan. Jadi kita ini tentang Tuhan sebenarnya. Kekristenan itu sebetulnya tentang Tuhan. Ya, dan si Yusuf ini sama Nikodemus akhirnya mengerti. Waduh, ini Mesias kok begini gitu loh. Ternyata begini cara dia menolong kita, berkorban. Bukannya melepaskan kita dari jajahan Roma, tapi dia malah berkorban, benar-benar di luar nalar kita. Tapi mereka ini mungkin akhirnya mengerti. Gitu. Sama seperti kita lihat seorang ini ya. Ya, sama seperti kepala pasukan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ya, dan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ngerti dia. Nikodemus, Yusuf hari itu dia ngerti. Dia mengeluarkan buah-buah, mengalami perubahan, memberanikan diri, nggak mempedulikan diri lagi. Karena memang kekristenan tuh, ternyata kekristenan itu bukan tentang kita. Bukan tentang ketika kita susah, terus mewek-mewek ke Tuhan. Tuhan kok ini susah hidup, kerja susah, apa susah. Dulu waktu papi nggak ngerti juga papi seperti itu. Ya ampun Tuhan, kerja susah bener, masalah banyak, utang banyak. Tapi waktu kita mengerti Injil, ya, kita mengerti Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita dari awal sampai akhir, ternyata ini bukan tentang kita, guys. Ini semua tentang Tuhan. Gitu. Mesti kita melihat ketika kita kemarin Bapak ajarin, ketika kita banyak masalah, kita lihat kepada Injil. Injil ini sudah benar-benar sumber masalah. Semuanya dialami oleh Yesus. Diolok-olok, dikhianati, dipukul, diludahi, ditampar, dikasih mahkota duri, dipaku sampai berdarah-darah, ditancap. Benar-benar semua dialami. Apalagi kita cuman masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah hidup yang pasti ada gitu. Terus kita mewek-mewek tuh isin gitu, malu-maluin gitu loh. Ya. Benar-benar malu-maluin. Makanya kita harus mikir bahwa kekristenan ini bukan tentang kita. Yusuf ini ngerti. Dia memberanikan diri dibenci. Dia gak peduli sama diri sendiri. Ya memang dia tahu ya, emang bukan tentang kita. Kita mesti siap dibenci karena Tuhan, siap dikucilkan karena kebenaran, memberanikan diri untuk memberitakan Injil walaupun diledekin orang, dihina orang, ditolak orang. Harus berani karena kita melakukan bukan untuk kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi ketimbang kita meratapi nasib yang dimana kekristenan itu beda dengan agama-agama lain. Agama lain mungkin susah masih bisa meratapi sungguh-sungguh sama Tuhannya. Ketika kita mengenal dalamnya kekristenan, ketika kamu belajar semakin lama semakin dalam, kamu semakin lama Tuhan membawa kita kepada kematangan, nanti kamu akan ngerti, oh ini ternyata bukan tentang saya, ini tentang Tuhan dan gimana caranya kita memuliakan Tuhan, gitu. Karena ketika Yesus datang pun dari
dari surga dia datang ke dunia dalam rupa manusia, nggak pernah sekalipun dia nggak memuliakan Bapa di surga. Selalu dia memuliakan Bapa. Nggak pernah sekalipun dia melakukan sesuatu tuh untuk dirinya sendiri. Ketika dia lapar, setan bilang, kamu kan anak Allah, rubahnya aja itu batu jadi roti. Tapi dia nggak mikirin diri sendiri. Kalau dia mau mikirin diri sendiri, dia akan rubah. Tapi enggak. Ya, manusia bukan makan dari roti saja, tapi dari apa kata Allah. Semua ujian-ujian untuk melihat ke dirinya sendiri, ya, untuk melihat, oh kamu kan anak Allah sih, masa kamu gini kayak begini, masa Tuhan Bapak nggak nolongin kamu kalau kamu loncat. Tapi itu Yesus ngajarin kita, ini kekristenan bukan tentang kita, tapi tentang gimana kita berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, jika kamu melakukan ini dan itu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kamu melayani di rumah ini nih, ya, kamu nggak usah repot-repot punya motivasi, berambisi untuk melayani di luar. Nggak perlu, kayak pelayanan paling susah itu ada di rumah, bukan di luar. Ngerti ya? Orang bangga dengan pelayanan yang di luar, pergi kemana-mana, berkhotbah, melayani orang. Enggak. Pelayanan paling susah itu di rumah. Ketika kamu melayani adik kamu melayani orang tua kamu yang setiap hari ketemu sama kamu. Coba kalau kamu keluar, ketemu orang, kamu ke gereja ketemu orang, seminggu sekali lah kamu ketemu dia. Nggak mungkin loh. Kamu akan ngomong kasar sama dia, kamu akan malas-malasan melayani dia. Kamu pasti akan sungkan, kamu akan ngomong baik-baik, melayani dia dengan baik-baik, karena kamu jarang ketemu sama orang itu. Tapi kalau kamu di rumah, setiap hari kamu ketemu Kimi, setiap hari ketemu papi mami, disuruh ngambil minum pun kamu bisa, males. Betul nggak? Karena sudah biasa, sudah nggak ada artinya gitu. Tapi justru Tuhan itu mau kita melayani dari yang paling dekat. Waktu Yesus mengutus murid-muridnya, dia bilang, kamu akan jadi saksiku dari Yudea, ini sampai ke seluruh bumi. Yudea itu tanah Israel. Jadi dari yang dekat dulu kamu jadi saksi, kamu melayani, baru keluar ke seluruh bumi. Kalau kamu nggak bisa melayani di rumah, nggak lulus melayani di rumah, kamu nggak akan bisa melayani orang di luar, nggak bakal lulus. Walaupun kamu kelihatannya baik, rajin, tapi tetap nggak lulus, karena kamu di rumah nggak lulus. Ini pelayanan paling susah, malah disuruh duluan sama Tuhan. Ya, ngerti? Jadi berubah. Salah satu tanda dari lahir baru ya berubah, memberanikan diri. Nikodemus juga sama, dulu datang takut-takut, tapi dia memberanikan diri ikut sama si Yusuf. Ya. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya, dan dia memberanikan diri untuk mengapani dan merempah-rempahi, membubui dengan rempah-rempah mayat Yesus. Itu orang semua pasti lihat, tapi dia nggak peduli, karena hari itu dia tahu bahwa kekristenan itu bahwa jalan Tuhan itu, ya, jalan Tuhan, jalannya Yesus itu bukan tentang dia, bukan tentang manusia. Malah Yesus bilang, kalau kamu mau jadi murid, kamu harus sangkal diri. Kita harus menyangkal diri sendiri. Memang semuanya tentang Tuhan, tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan. Kita hari ini bikin video juga untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk supaya papi terkenal di YouTube dilihat orang, enggak, untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Sengaja papi simpen di YouTube karena kita nggak ada, setiap hari bikin video, mau simpen di mana yang gratis kalau bukan di YouTube. Ya kita sebarin juga, papi taruh juga di Facebook, papi sebarin juga ke korlap anak raja.
Ya terserah sih mereka mau nonton atau enggak, terserah. Yang penting kita bikin ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Semoga hari ini Roh Kudus buka hati kamu mengerti bahwa hidup kita ini bukan tentang kita lagi, tapi tentang gimana caranya kita memberitakan kemuliaan Tuhan, memberitakan Injil ke orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang di luar sana kenal Tuhan, tapi dia nggak tahu Yesus itu. Kalau kamu mau mengenal Allah yang benar, kamu harus melalui Yesus. Nggak sih? Ya, orang di luar sana yang nggak percaya Yesus, dia nggak bakal bisa mengenal Allah yang benar. Itulah, dia nggak bakal ngerti kemuliaan Allah. Makanya itu yang harus kita kasih tahu ke dia. Oke, ngerti ya? Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.